Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarganya, sahabatnya, tabi'at tabi'in biihsan ila yaumil. Di sini saya Akmal Maulana ingin menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan metode tafsir maqasidi. Sebelumnya kita tuh harus tahu apa itu tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi itu terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan maqasidi. Apa itu tafsir? Tafsir itu diambil dari kata fassara yufassiru tafsiron, yaitu yang berarti menjelas, penjelasan, atau pembuka. Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah dan untuk menjelaskan makna-maknanya, mengungkapkan hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmahnya yang terkandung di dalamnya. Terus apa itu maqasid? Maqasid itu secara bahasa berasal dari bentuk jamak dari kata maksud, dari akar kata qosoda yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Jadi tafsir maqasidi itu adalah sebuah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan atau pendekatan maqasid syariah. Tafsir maqasid itu tidak bisa mengabaikan teori-teori baku tentang penafsiran seperti asbabun nuzul, amkhos, mujmal, mubayyan, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, tafsir maqasid itu sama aja kayak tafsir pada umumnya, cuman yang bikin beda itu model atau pendekatannya yang memakai maqasid. Karena itulah tafsir maqasid itu lebih dikenal pada zaman dahulu oleh dalam keilmuan usul fikih. Kemudian ditarik oleh para ulama untuk dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini sejarah dan perkembangan tafsir maqasidi itu terbagi menjadi 4 masa, yaitu masa ta'sis, masa tadwin, abad pertengahan, dan era modern dan kontemporer. Yang pertama itu ada masa ta'sis, yaitu pondasi awal. Periode ini itu terjadi sekitar 622 sampai 728 Masehi. Masa ta'sis adalah periode ketika dasar-dasar tafsir maqasidi mulai terbentuk melalui yang pertama itu masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa sahabat, dan yang ketiga itu masa tabi'in. Pada masa ini tafsir belum berbentuk disiplin ilmu tertulis, tapi cara memahami Al-Quran udah berorientasi pada tujuan atau maqasid, nilai dan hikmah ayat, bukan cuma teks. Tafsir maqasid pada masa Nabi Muhammad SAW berkembang melalui penjelasan langsung dari Nabi, pertanyaan sahabat. Contoh praktik nyatanya itu Nabi menafsirkan ayat berdasarkan tujuan syariat seperti keadilan, kemudahan, kemaslahatan, dan pembentukan akhlak. Contoh ayatnya itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nabi itu menjelaskan tujuan atau maqasid puasa itu adalah membangun ketakwaan dan karakter, bukan cuma menahan lapar atau menahan haus gitu. Yang kedua itu ada contoh di surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini tuh Nabi menjelaskan bahwa sholat harus mengubah perilaku, bukan hanya ritual fisik. Ini tuh menunjukkan fokus pada fungsi moral ibadah. Yang kedua, tafsir maqasid pada masa sahabat. Setelah Nabi wafat, sahabat menghadapi banyak persoalan baru
Mereka menafsirkan ayat dengan mempertimbangkan keadilan, kondisi masyarakat, dan tujuan hukum atau hikmah syariat. Nah, contoh ayatnya itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pada masa pencelik tahun 18 Hijriah, Umar bin Khattab menangguhkan hukuman ini karena tujuan hukum adalah keadilan, bukan menyiksa orang kelaparan. Nah, ini tuh contoh tafsir berdasarkan makosid sosial dan konteks. Nah, adapun contoh dari Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya itu, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Nah, Aisyah radhiyallahu an menegaskan bahwa keadilan dalam batin sulit dicapai, sehingga ayat ini lebih menekankan tanggung jawab dan perlindungan keluarga, bukan hanya kebolehan poligami. Nah, yang ketiga itu ada tafsir makosid pada masa tabi'in. Nah, di sini tuh ada tokoh-tokoh seperti Mujahid yang wafat 104 Hijriah, Hasan Al-Basri yang wafat 110 Hijriah, dan Ikrimah yang wafat pada 105 Hijriah. Beliau itu mulai menyusun penafsiran lebih luas, tapi tetap mengedepankan pesan moral, spiritual, dan tujuan ayat. Nah, contohnya itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, tabi'in tuh menekankan tujuan ayat ini tuh untuk persaudaraan dan persatuan, bukan fanatisme ras atau suku. Yang kedua ada perkembangan tafsir Maqasidi pada masa Tadwin yang berperiode pada 110 sampai 450 Hijriah atau sekitar 728 Masehi sampai 1058 Masehi. Nah, pada masa ini tuh tafsir mulai dibukukan dan ilmu-ilmu keislaman berkembang pesat, kayak ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab, qiraat. Nah, meski tafsir belum memakai istilah formal atau maqasidi, namun prinsip maqasid mulai tampak jelas terutama melalui kajian usul fikih yang mengkaji tujuan syariat. Nah, tokoh penting pada fase ini tuh yang pertama ada Imam Abu Hanifah yang berkontribusi untuk pertimbangan maslahat dan hukum. Yang kedua ada Imam Malik, beliau berkontribusi untuk kaidah. Yang ketiga ada Imam Syafi'i yang berkontribusi untuk kodifikasi metode tafsir dan usul fikih. Yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal yang penegasan makna maslahat sesuai nas. Yang kelima ada Imam Asy-Syatibi, yaitu cikal bakal prinsip munculnya lebih awal. Nah, yang ketiga itu ada tafsir Maqasidi pada era abad pertengahan yang terjadi sekitar 650 sampai 1200 Masehi kurang lebih. Nah, pada periode ini tuh tafsir Maqasidi itu mulai berkembang lebih sistematis, terutama karena ulama mulai menyusun ilmu usul fikih, yaitu metode memahami syariat, ilmu qawaid fikiyah, yaitu kaidah hukum, ilmu maqasid al-syariah yang berarti tujuan syariat, terus sama tafsir tematik dan rasional. Nah, walaupun istilah maqasid belum dikodifikasi secara penuh, namun cara berpikir para ulama itu udah menunjukkan pemahaman berbasis tujuan syariat, bukan cuma teks harfiah. Nah, adapun tokoh-tokoh pentingnya itu yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah. Ya, beliau berkontribusi dalam pendekatan rasional
dan mempertimbangkan maslahat. Yang kedua ada Imam Malik yang berkontribusi untuk maslahah mursalah. Yang ketiga ada Imam Syafi'i yang berkontribusi membakukan metode tafsir berbasis dalil. Adapun Imam Ahmad bin Hambal yang untuk menjaga teks namun fleksibel dalam kasus maslahat. Yang kelima ada Al-Juwaini atau Imam Haramain. Beliau berkontribusi menyusun kerangka maqasid syariah. Dan yang keenam itu ada Imam Al-Ghazali. Beliau merumuskan 5 tujuan besar syariat atau maqasid al-khamsah. Nah, perkembangan konsep maqasid di era ini tuh konsep maqasid itu mulai terlihat jelas terutama dalam karya Imam Al-Ghazali Al-Mustafa. Ia menjelaskan bahwa tujuan syariat ada 5 penjagaan utama. Yang pertama itu ada hifz ad-din atau agama, yang kedua hifz an-nafs atau jiwa, yang ketiga ada hifz al-aql atau akal, yang keempat ada hifz al-mal yaitu harta, yang kelima ada hifz al-nasl yaitu keturunan. Nah, konsep ini tuh kemudian menjadi tafsir maqasid modern. Nah, ciri pendekatan tafsir maqasid di era ini tuh berbasis tujuan hukum, tidak hanya menafsirkan teks tetapi mengapa hukum itu ada. Nah, contoh ayat di era ini tuh ada di surat Al-Baqarah ayat 179 yang artinya itu dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Nah, tujuan ayat ini tuh bukan membunuh tapi menjaga nyawa, yaitu hifz an-nafs, dengan menciptakan efek pencegahan kejahatan. Nah, ulama kayak Imam Al-Ghazali itu menyebut ayat ini tuh sebagai contoh syariat yang bertujuan melindungi masyarakat dari kekacauan dan balas dendam liar. Nah, pemahaman maqasid di era ini itu ulama seperti Abu Hanifah dan Imam Malik tuh memperluas makna ayat ini bukan hanya soal mencuri, tapi juga dari riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi ekonomi. Nah, karena tujuannya itu adalah menjaga harta, yaitu hifz al-mal. Nah, contohnya itu ada di surat Quran An-Nahl ayat 90, yang artinya itu sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Nah, tafsir abad pertengahan ini tuh melihat ayat ini sebagai pondasi universal syariah. Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali memahami ayat ini sebagai prinsip umum yang menaungi seluruh hukum syariat dan indikator bahwa tujuan hukum Islam adalah keadilan sosial dan moral. Nah, jadi kesimpulan singkat di abad pertengahan ini tuh tafsir maqasid belum menjadi disiplin khusus, tapi cara berpikir maqasid udah mateng. Nah, ulama mulai memahami Al-Quran secara holistik, rasional, dan berbasis tujuan syariat, bukan hanya lafaz doang. Nah, era ini tuh udah mulai menjadi menjembatani gampangnya itu era ini tuh menjadi jembatan penting menuju lahirnya tafsir maqasid modern. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan tafsir maqasid pada era modern dan kontemporer. Periode ini tuh terjadi kurang lebih di tahun 900 Hijriah sampai sekarang. Nah, pada masa ini tuh tafsir maqasid mengalami lonjakan besar dan mulai menjadi metodologi resmi dalam studi tafsir. Perubahan sosial, politik, dan teknologi menjadikan ulama mulai melihat bahwa Al-Quran harus dipahami bukan cuman dari teks, tapi juga dari tujuan universalnya. Nah, pada periode ini tuh ulama mulai membangkitkan kembali pemikiran maqasid setelah masa stagnasi pemikiran Islam. Tokoh penting di sini tuh ada Imam Asy-Syatibi yang berkontribusi dalam karya monumental Al-Muwafaqat atau pondasi teori maqasid. Nah, terus yang kedua ada Imam Shoh Waliullah Ad-Dahlawi yang menyusun tujuan syariat lebih filosofis. Dan yang ketiga itu ada Muhammad Abduh
yang menghukum makosid dengan modernitas. Nah, meskipun Imam Asy-Syatibi ini tuh hidup sebelum era modern penuh, tapi pemikirannya itu udah diakui untuk menjadi pemantik di era ini. Nah, contoh ayatnya itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, Muhammad Abduh itu menafsirkan ayat tersebut tuh sebagai dasar demokrasi, musyawarah, pemerintahan, dan partisipasi publik. Jadi bukan cuman urusan perang seperti konteks ayat lainnya. Ayat aslinya. Nah, ada era kontemporer yang berlaku dari 1950 sampai sekarang. Nah, di fase ini tuh tafsir makosid berkembang menjadi metodologi ilmiah penuh dan digunakan untuk fatwa modern, hukum keluarga, ekonomi syariah, HAM, gender, lingkungan, dan hukum internasional Islam. Nah, tokoh besar di era ini tuh yang pertama ada Yusuf Al-Qaradawi yang berkontribusi mengembangkan fikih al-maqasid dalam fatwa modern. Yang kedua ada Thohir bin Asyur yang menjadikan maqasid sebagai metode tafsir kitab. Yang ketiga ada Jasir Auda yang berkontribusi sebagai sistem maqasid 6 dimensi. Dan ada Muhammad Rashid Ridho yang berkontribusi bahwa tafsir reformis berbasis maslahat. Nah, contoh ayat di era kontemporer ini tuh ada di Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nah, dalam tafsir kontemporer, ayat ini tuh menjadi dasar hak asasi manusia dan penolakan kekerasan, bukan cuman hukum pembunuhan. Nah, adapun ciri khas tafsir maqasid di era ini tuh yaitu kontekstual global atau tafsir digunakan untuk menjawab persoalan modern. Adapun indisipliner yaitu menggabungkan studi sosial, hukum, ekonomi, dan lingkungan. Ada humanistik yaitu menegakkan nilai keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Dan reformis berusaha menghidupkan pesan universal Al-Quran. Nah, jadi kesimpulan utamanya itu tafsir maqasid itu merupakan pendekatan penafsiran Al-Quran yang tidak hanya berhenti pada pemahaman teks secara literal. Nah, tapi menggali tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat. Nah, pendekatan ini tuh menegaskan bahwa setiap Al-Quran mengandung maksud ilahiyah untuk membawa rahmat, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia. Nah, perkembangan tafsir maqasid ini melalui perjalanan panjang, dimulai dari dari masa taksis, yaitu masa Nabi, sahabat, dan tabi'in yang udah mempraktekkan nilai maqasid secara langsung dalam kehidupan. Ya, meskipun belum diberi istilah formal. Nah, adapun pada masa tadwin, ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi mulai merumuskan konsep maqasid dalam bentuk teoritis. Nah, yang ketiga itu masa abad pertengahan. Itu menjadi disiplin khusus tapi cara berpikirnya itu udah mateng. Nah, era ini tuh jadi jembatan penting menuju lahirnya tafsir maqasid modern. Nah, terus sama yang keempat itu tafsir di era modern dan kontemporer. Nah, tokoh seperti Muhammad Abduh, Ibnu Asyur, dan Jasir Auda menghidupkan kembali tafsir maqasid sebagai metode untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan sosial umat. Nah, dengan demikian, tafsir maqasidi memberikan kontribusi besar dalam memahami Al-Quran secara lebih relevan, modern, dan humanis. Pendekatan ini tuh menjadikan Al-Quran bukan cuman kitab hukum, tapi juga pedoman kehidupan yang penuh hikmah dan kemaslahatan. Jadi singkatnya, tafsir maqasidi berkembang dari praktik Nabi, lalu disusun sebagai ilmu, kemudian menjadi metode tafsir modern yang menjawab kebutuhan zaman. Nah, kini maqasid bukan cuman metode memahami ayat, tapi juga pondasi hukum Islam dalam konteks global. Mungkin cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kekurangan itu datangnya murni dari saya, dan jika ada lebihnya itu ada benarnya itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.